Hai guys, kembali lagi nih di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi di video kali ini, aku udah pilihin satu film fantasi yang seru banget nih guys. Kalian pasti suka. Judulnya Rim of the World. Filmnya nyeritain tentang 4 bocil yang berusaha nyelamatin dunia dari serangan alien. Seru guys, ngeliat bocil-bocil kematian. Kira-kira mereka bakal berhasil nggak ya? Oke deh, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung ceritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi guys, ini ada pesawat luar angkasa yang tiba-tiba aja ngalamin serangan misterius. Makanya, astronot ini langsung cepat-cepat ngirimin tanda bahaya ke bumi. Sementara di sisi lain, ada satu bocil ansos yang nggak pernah keluar rumah. Namanya Alex. Setiap hari, kerjaannya cuma main komputer mulu. Dia juga nggak pernah bergaul, guys. Nggak punya temen. Makanya nih, si ibu daftarin dia buat ikutan suatu acara perkemahan gitu. Supaya si Alex lihat dunia luar, nyari temen nggak cuma di kamar aja. Nah, ada juga nih, bocil sultan yang rumahnya gede banget. Orang tuanya super kaya, namanya Darius. Dia disuruh ikut acara perkemahan itu juga, biar bisa lebih mandiri. Dan ada lagi nih guys, bocil cewek yang namanya Sonsen. Padahal cewek, tapi dia berani banget nih. Dia datang sendiri jauh-jauh dari Cina ke Amerika. Karena pengen ikutan acara perkemahan itu. Dan akhirnya hari perkemahan itu tiba juga nih guys. Ini acara khusus bocil-bocil aja ya. Orang tua mereka nggak ikut. Kegiatan perkemahan yang pertama, mereka semua harus naik flying fox gini. Si Alex langsung kena mental, guys. Ternyata dia takut ketinggian. Dia heboh minta turun. Dan ya jadi diculikin deh sama anak-anak lain karena kelihatan lemah. Besoknya para peserta kemah pergi ke danau mau pada berenang. Alex ngeliat Sonsen malah misahin diri dari rombongan. Dia jalan sendirian ke arah hutan. Dia ternyata pengen ngeliat keindahan alam itu dari atas. Bener-bener indah ini guys. Persis kayak di gambar. Lah, si Alex yang tadi kepo ternyata ngikutin dong di belakang. Nah, tapi di tengah jalan, dia malah di-stop sama si Darius. Alex diledekin nih, karena takut tinggi kan. Dia malah ditarik ke pinggir tebing yang tinggi. Ya si Alex takut lah, sampai mohon-mohon. Untungnya ada satu bocil ganteng yang muncul dan ngebelain Alex. Si bocil ganteng ini namanya Gabriel, guys. Darius yang sombong malah nantangi si Gabriel. Padahal si Gabriel gak cuma ganteng, dia juga kuat, jagoan. Nah, mendengar ada ribut-ribut, si Sonsen akhirnya nyamperin 3 cowok ini. Sampai tiba-tiba aja, gak jauh dari lokasi itu kedengaran suara ledakan. Udah gitu handphone mereka juga dapat pesan peringatan dari pemerintah. Semua orang harus secepatnya pindah ke tempat yang aman. Karena bumi baru diserang. Bocil-bocil ini bingung dong, pada nggak ngerti. Mereka akhirnya balik mengumpul sama peserta lain yang ada di danau itu. Ternyata rombongnya udah nggak ada guys. Para peserta yang lain nggak tahu pada kemana. Bocil-bocil ini semakin panik, karena di langit terus terjadi ledakan. Dan langitnya sampai berubah jadi keorangan gini guys. Bukannya estetik, tapi yang mereka malah jadi panik. Karena nggak tahu apa yang lagi terjadi. 4 bocil ini mau menghubungi keluarganya. Tapi handphone mereka ternyata juga udah nggak bisa dipakai, guys. Bocil-bocil ini akhirnya cuma mau balik ke area perkemahan. Dan di sana juga ternyata udah kosong, guys. Jadi kayak rombongan yang lain udah pindah ke tempat yang aman. Mereka berempat ketinggalan. Di udara juga kelihatan nih, ada pesawat-pesawat yang saling serang. Bocil-bocil ini cuma bisa lari. Sampai tiba-tiba, dari area belakang ada sebuah roket kapsul yang jatuh. Dan di dalamnya ternyata ada si astronot wanita yang di awal film tadi, guys. Karena tubuhnya mengalami cedera, si astronot cuma bisa nitipin kayak sebuah kunci gitu ke bocil-bocil ini. Katanya kunci itu harus diserahin ke markas astronot yang ada di kota. Mereka harus menjaga kuncinya. Karena itu satu-satunya harapan yang bisa nyelamatin bumi. Setelahnya bocil-bocil ini langsung cepat pergi dari situ. Mereka baru sadar
Yang terjadi ternyata serangan alien, guys. Bahkan si astronot juga udah jadi korban. Dan ngerinya, dari tubuh alien itu ternyata juga keluar alien lain. Yang ukurannya lebih kecil, tapi cepet banget guys larinya. Bocil-bocil ini masuk ke sebuah bangunan buat sembunyi. Anjing alien itu juga terus ngejar mereka. Tapi untungnya, bocil-bocil ini berhasil bikin alien itu terjebak dan terkurung. Baru juga keluar bangunan, mereka diserang lagi sama aliennya. 4 bocil ini jadi terpisah. Alex dan Sensen cuma bisa ngumpet di toilet. Sementara Darius dan Gabriel berhasil ngamanin diri dengan masuk ke roket kapsulnya si astronot. Karena kelihatannya lebih aman, Alex dan Sensen mau ikutan masuk nih. Di belakang mereka malah udah ada si anjing alien. Untungnya di dalam, Darius berhasil ngaktifin roketnya. Jadi keluar api. Dan anjing alien itu jadi gosong deh. Ya, tapi mereka harus lari lagi nih, dari alien yang gede. Si Darius sempat ketangkep, guys. Tapi untungnya, dari udara ada pesawat tempur yang ngeluarin tembakan dan berhasil nyingkirin alien yang nyerang itu. Setelahnya, mereka keinget sama kunci yang dititipin si astronot itu. Mereka akhirnya mau pergi dari situ menuju kota pakai sepeda. Si Alex ternyata kagak bisa naik sepeda, guys. Untung teman-teman barunya ini baik, mau ngajarin Alex. Ya, tapi karena belum pro, si Alex jatuh lah. Mereka jadi berhenti sebentar. Dan kaget banget nih, pas ngeliat ternyata keadaan di kota itu udah benar-benar kacau. Sementara gak disangka, alien yang gede tadi ternyata masih hidup dong. Si alien kelihatan penuh dendam, guys. Mau ngejar bocil-bocil itu. Lanjut ya. 4 bocil tadi akhirnya tiba juga nih di kota. Mereka mendatangi kantor polisi buat dapat bantuan. Tapi di situ juga ternyata kosong, guys. Polisinya nggak ada. Yang ada di situ malah seorang tahanan yang ditinggalin terkurung. Pria itu mohon-mohon minta dibebasin. Katanya karena dia takut. Dunia lagi kacau kan? Walau khawatir kalau tahanan itu orang jahat, si Alex gak tega ngebiarin pria itu terkurung di keadaan kayak gini. Kunci penjaranya akhirnya dia kasihin. Setelahnya, bocil-bocil ini ngelanjutin perjalanan lagi. Dan beruntung nih guys, mereka ketemu sama para tentara yang memang nyariin warga-warga yang tersisa buat dibawa ke tempat aman. Alex langsung ngejelasin dan nyerahin kunci astronot itu ke kapten tentaranya. Mereka udah seneng nih bisa selamat. Naik bis, kirain udah aman. Tiba-tiba bis mereka diserang pesawat alien. Sialnya si kapten juga terjepit guys. Bocil-bocil ini disuruh kabur nyelamatin diri. Dan mau gak mau, mereka lagi nih yang harus nyerahin kunci itu ke markas astronot. Setelah kabur cukup lama, mereka berempat mulai kelelahan nih. Di situ Gabriel ngasih tahu, sebenarnya rumahnya dekat dari situ. Sambil makan, Gabriel jujur cerita ke teman-teman barunya ini. Jadi ternyata Gabriel punya kekurangan guys, sama angka-angka. Padahal ibunya punya toko. Dan suatu hari, pas Gabriel bantu jaga toko ibunya, dia kan lemah sama angka. Dia jadi salah ngitung kembalian. Sialnya dia malah jadi dituduh nyuri uang pelanggannya. Makanya biar nggak ditangkap, Gabriel kemarin kabur ke area perkemahan. Ngeliat Gabriel yang sedih, Sansan langsung ngalihin perhatian. Dia ngajakin 3 teman barunya ini foto bareng. Setelahnya, mereka berempat akhirnya bisa istirahat tidur. Baru juga rebahan bentar, mereka digagetin sama suara berisik. Mereka baru ingat guys, situasi di luar kan lagi kacau. Bocil-bocil ini langsung siap-siap ngelanjutin perjalanan lagi. Nah, pas mereka jalan ngelewatin kain-kain jemuran, mereka malah dicegat sama sekelompok orang bertopeng. Yang ternyata itu tuh gengnya si pria yang dipenjara tadi guys. Bocil-bocil ini ternyata udah ngebebasin orang jahat. Pria itu mau ngerebut kunci yang ada di Alex, supaya nantinya dia bisa minta uang tebusan untuk kunci itu, biar dapat uang. Pria jahat itu ngancam mereka. Tapi dengan berani, Alex nolak guys, dan tetap mau ngelindungin kuncinya. Pas banget nih, alien dari Pokemon ternyata udah nyusul. Dan geng si pria jahat itu diserang, langsung dihabisi. Karena ada kesempatan, bocil-bocil ini lari kabur guys. Dan supaya alien gak ngejar, dipancing nih, pakai stick yang nyala gini. Diarahin tuh ke kolam. Aliennya gak sadar, langsung kecebur deh.
Di pagi harinya, alien yang kejebur kolam itu ternyata masih bangun, guys. Sementara 4 bocil ini mampir dulu ke mall. Mereka mau nyari baju ganti, buat ngilangin jejak bau, biar gak diikuti si alien. Bocil-bocil ini bisa santai aja nih, milih baju yang mereka suka, gak pakai bayar. Bahkan beruntung banget nih, di parkiran mereka nemu mobil mewah yang bisa mereka pakai. Walau bocil, si Samson ternyata udah jago nyetri, guys. Baru jalan bentar, mobil mereka diserang lagi sama si alien tadi. Padahal kan udah ganti baju, tapi alien tetap bisa nyium keberadaan mereka. Karena gak ada pilihan, bocil-bocil ini melompat keluar. Sementara mobil itu dan si alien terjun jatuh. Sianya kunci dari astronot itu malah ketinggalan di mobil. Darius menunjukin kalau dia bukan anak manja lagi. Dia ngeberaniin diri buat ngambil kunci itu. Dia berhasil, guys. Dan kirain kan aliennya udah mati. Ternyata masih hidup, guys. Bahkan si Darius dicakar. Untungnya Darius masih punya kekuatan buat kabur lari. Walau kesakitan, dia tetap bertahan dan melanjutkan perjalanan sama yang lainnya. Karena mereka udah mau sampai. 4 bocil ini akhirnya tiba juga nih di markas astronot. Sayangnya, guys, keadaan di markas itu ternyata udah kacau. Gak ada orang yang selamat di situ. Bocil-bocil ini ngerasa putus asa. Perjuangan mereka kayak sia-sia. Sampai tiba-tiba aja, mereka ngedengar suara dari layar monitor. Dan ternyata itu agen keamanan yang lagi ngecek situasi. Dia kaget banget, karena di markas astronot malah ada bocil-bocil ini. Alex ngejelasin kalau mereka udah megang kunci dari astronot yang bisa nyelamatin bumi. Awalnya bapak buta ini ngeremehin mereka, karena cuma anak-anak. Sampai Alex berhasil meyakinin kalau dia dan teman-temannya bakal ngelakuin apapun buat nyelamatin keadaan. Ya udah, akhirnya dia coba nih. Agen keamanan ini langsung ngasih instruksi. Pertama, Samson harus nyalain listrik di ruang bawah tanah. Sementara Alex harus naik ke menara buat ngegeser parabola. Gabriel dan Darius juga nanti harus nyalain mesin pas listriknya udah nyala. Di sisi lain, alien yang tadi kejepit mobil ternyata udah bangun, guys. Aduh, apapun yang terjadi, aliennya selalu hidup lagi. Gak mati-mati. Untungnya udah berhasil nih, nyalain listriknya. Udah gitu, Alex yang sebenarnya takut ketinggian, berhasil ngatasin ketakutannya. Dia ngeberaniin diri untuk manjat menara. Aliennya ternyata udah nyusul, dan si Alex diincer dong. Untung parabolanya udah berhasil digeser. Dan Alex juga bisa selamat, karena berani meluncur di kabel. Udah kayak permainan Flying Fox di perkemahan. Di bawah, Samson yang mau keluar, ternyata juga diserang sama anjing alien. Untungnya dia berhasil kabur, guys. Aliennya sampai kejepit tuh. Nah, ini si Gabriel ditugasi masukin password buat nyalain mesin. Padahal dia kan punya masalah kalau melihat angka-angka. Dia panik. Malah si Darius yang terluka juga lagi pingsan tuh. Untungnya Samson udah balik dan gercep ngebantuin. Gawatnya, di hadapan mereka udah ada alien. Alex yang baru balik langsung ngalihin perhatian alien itu. Sementara teman-temannya yang lain lanjut ngejalani sistemnya. Jadi ternyata kunci dari astronot itu tuh sistem yang bisa ngontrol pesawat tempur di luar angkasa. Dan berkat itu, markas alien di luar angkasa berhasil dihancurin. Setelahnya, 3 bocil ini disuruh keluar gedung karena bangunan markas itu bakal segera runtuh. Gawatnya, guys, Alex kan masih kejebak di dalam sama alien. Nah, tapi dia kebetulan masuk ke ruang uji coba roket. Dan dia berhasil nemuin tombol buat nyalain api roket. Yang akhirnya bikin alien itu hangus terbakar. Masalahnya Alex jadi nggak berani keluar dong. Ternyata dia punya trauma sama api. Jadi dulu, akhirnya Alex meninggal pas nyelamatin dia dari kebakaran. Makanya, setelah itu Alex jadi takut sama banyak hal. Dan selalu dia menyendiri di rumah. Tapi kali ini, lagi-lagi Alex berusaha ngalahin ketakutannya. Dia berhasil ngelewatin api dan keluar dari gedung itu. Ketemu lagi sama teman-temannya. Gak disangka ya, bumi jadi selamat dari alien karena keberanian bocil-bocil ini, guys. Mereka berempat jadi terkenal, dapat banyak penghargaan. Keren banget ya. Ya, itu tadi ceritanya. Gimana, guys? Seru gak nih? Berikutnya, aku bakal nyeritain kalian film-film lainnya yang seru lagi nih, guys. Jadi bantu aku ya, dengan like, komen,
share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.